Ya, halo semuanya. Ketemu lagi di channel Didit Sepuh, Diskus di tangan seorang pemula. Oke, hari ini saya mau nunjukin nih tank diskus saya ya, yang kemarin pakai produk Brightwell. Sekarang tanknya berubah jadi green water. Nah, pasti pada tanya nih, green water diskus, bagi diskus apa efeknya? Nah, jadi green water bagi diskus ini efeknya bagus ya. Yang nggak bagus tuh cuma ada di mata kita, jadi kita nggak bisa kelihatan nih diskusnya, tapi buat mereka ini bagus. Jadi green water ini bisa menghasilkan oksigen alami nih buat mereka. Nah, ini saya tunjukin ke kalian kalau green water itu bagus buat diskus, tapi juga jangan terlalu pekat ya, karena kalau udah malam nih atau kalau lampunya nggak tersedia, green water ini bisa ngambil O2 juga. Jadi ini kayak buah si malakama nih, kadang bagus, bisa juga jelek. Nah, tapi fungsinya green water itu banyak ya buat diskus itu ya. Salah satunya adalah membantu mereka nih buat menghasilkan O2 alami, oksigen alami ya. Ya, jadi ini ya penampakan tank diskus kita selama 2 minggu berjalan ya. Jadi 2 minggu berjalan, tank diskus kita berubah jadi full green water ya. Ini mau lihat diskusnya aja susah. Nah, hari ini kita mau kuras tank diskus ini supaya kelihatan lagi warna-warna diskusnya ya. Nah, jadi kalau green water ini dampaknya buat ikan diskus ini nih, apalagi yang base-nya warna terang ya, dia jadi pasiran ya. Jadi pasiran, peppering ya, istilah di diskusnya peppering. Tapi sebenarnya air hijau ini sebenarnya bagus nggak sih buat diskus? Bagus ya. Jadi air hijau ini memang salah satu indikator bagus bagi kalian yang suka mau racing diskus ya. Ini terbukti ya, green water ini bisa buat naikin warna ikan, terus buat mereka nyaman. Banyak lagi fungsi lainnya. Ini penghasil oksigen juga alami ya, penghasil oksigen alami buat para ikan. Jadi supaya lebih jelasnya kita coba kuras dulu ya. Oke, sebelum saya kuras saya mau tunjukin dulu ya penampakan nih dakron-dakronnya selama 2 minggu ya. Ini jadi air udah 2 minggu berjalan. Dakron ini jangan dicuci ya, langsung diganti aja ya. Nah, ini udah tebel banget kotorannya. Nanti kita tutup pompanya dulu. Ini kita ganti. Ini nggak usah dicuci. Ini udah banyak bakteri baiknya di dalam Japmat sama biofoam ini. Apalagi nih ya, ini Microbacter litis ini yang kemarin kita pakai, rumah bakteri. Nah, ini juga jangan dicuci. Nanti kita kucek-kucek aja biar green waternya turun. Tapi Microbacter litisnya jangan dicuci. Ini chamber 3, chamber 4 saya masukin tanamannya. Ini saya masukin ganggang, moss ya, buat apa? Nyaring nitrat dalam air. Jadi buat alami aja ya. Saya taruh moss di chamber 3 dan 4. Di chamber 2 tetap ada rumah bakteri ya, Microbacter litis kemarin. Yang ini dakron, Japmat sama biofoam ya. Jadi kita mau beresin dulu ini semua. Nanti saya akan update hasilnya. Ya, oke, ini penampakan udah mau selesai ya. Airnya kita kuras total ya. Air kita kuras total. Nanti supaya lihat perkembangan diskus selama 2 minggu dalam green water seperti apa. Oke. Ini saya mau tambahin air dulu supaya sembari tambah air sembari kita bersihin nih yang sisa-sisa kotorannya ya. Oke, saya lanjut lagi ya. Oke,
Ini kita udah sembari nambah air ya, supaya kotoran-kotoran sisa ini bisa kita bersihin semua. Tadi juga saya udah ngucek-ngucek atas ini ya, dia udah kinclong sekarang ya. Nah, jadi buat yang kalian tanya-tanya kenapa harus pasang oksigen, ini buat menjaga biar bakterinya gak mati ya dalam sini ya, dalam biofoam sama dalam mikrobakter lapis ini. Nah, terus ada chamber 3 sama chamber 4 nih saya isi ganggang ya, saya isi moss supaya menyerap nitrat alami ya. Jadi penyerap nitrat secara alami saya masukin tanaman. Kalian boleh ganti pakai tanaman-tanaman air kesukaan kalian. Kalau saya pakai moss cukup. Oke, saya akan lanjut dulu bersihin ini sampai dia kinclong, green waternya habis semua. Nanti kita akan lanjut pengisian air bersih dan treatment seperti apa. Tetap ikutin ya, nanti akan saya kasih tahu. Ya, oke. Jadi sekarang udah bersih ya. Yuk kita ngintip nih dalamnya. Nah, udah kinclong semua ya. Udah kinclong semua. Nah, ini sun filternya. Bukan sun filter, top filternya. Nah, ini top filternya juga udah bersih ya. Nah, bisa kalian lihat ya. Oke, jadi ketika kalian ngisi air ini, hal yang perlu kalian perhatikan adalah kalian harus mempersiapkan garam krosok ya. Nih, saya ambilkan dulu garamnya. Nah, jadi ini garam buat mencegah diskusnya ini ya, mengalami osmosis shock ya. Jadi buat nenangin mereka lah, nenangin mereka istilahnya. Nah, pakai garam. Gak usah banyak-banyak ya. Untuk 250 liter saya cuma pakai 1 scoop ini nih. Ini 1 scoop kurang lebih sekitar ya 5 sendok makan ya, untuk 250 liter. Nah, ini untuk mencegah mereka stres lah ya. Jadi kalau kalian lagi water change nih, water change nya full nih, nah kalian boleh nih pakai garam buat netralisir ya. Oke, sekarang kita tinggal tunggu airnya penuh ya. Ya, oke, jadi ini penampakan udah bersih ya. Air udah terisi penuh. Nah, ini diskus akan menghitam nih, wajar ya, karena dia mungkin stres perubahan air ya. Nah, jadi kita isi air baru, dia akan stres, tapi nanti akan sering berjalannya waktu dia akan balik lagi normal warnanya. Nah, sekarang kita tinggal masukin ini nih, produk Brightwell Aquatic Black Water Microbacter 7 sama Discuss Code. Oke, pertama saya mau masukin Discuss Code dulu. Ini sekitar 2,5 cup ya. Tapi saya akan masukin 2 cup aja. Nah, jadi apa sih itu Discuss Code itu? Jadi yang udah saya jelasin di video saya sebelum-sebelumnya ya. Jadi Discuss Code ini buat ini ya, lengkapin trace mineral ya, trace mineral yang ada dalam habitat asli diskusnya itu. Nah, terus dia juga bisa bikin naikin warna diskus juga ya. Oke, setelah Discuss Code kita akan pakai black water, humic acid ya. Ini buat pencegahan terhadap bakteri dan jamur. Ini saya pakai 2 cup. Oke. Pakai 2 cup. Sekarang tinggal produk yang ketiga ya, Microbacter 7. Nah, ini buat bakterinya. Bakteri pengurai amonia, nitrit sama nitrat. Ini saya pakai 2 cup penuh ya. Hop. Ini tuangnya di atas bakter lattice. Hop. Oke. Ya, oke, jadi saya review terakhir ya. Sebelum kita bersihin akuariumnya, dakronnya diganti ya, ganti dengan baru karena dakron itu nggak bisa dicuci ya. Dia cuma buat penyaring kotoran saja, nggak ada fungsi lainnya selain menyaring kotoran kasar ya. Setelah itu rumah bakterinya jangan dicuci nih, ini jangan diangkat,
dari sump filter top filternya, ataupun ada di sump filter jangan diangkat sump filter karena ini ada bakteri-bakteri yang masih hidup di dalam sini ya. Mereka udah berkoloni biasanya. Ntar boleh pakai oksigen kecil buat mereka tetap hidup ya di dalam sana ya. Nah kalau ini saya pakai MOS buat nyaring nitrat secara alami. Oke. Nah setelah kalian nguras total airnya, dan ketika kalian menambahkan air baru jangan lupa masukin garam ya, garam krosok buat pelindung mereka ya, pelindung anti stres itu, buat bikin mereka nyaman dengan pergantian air baru. Nah setelah itu kalian bisa pakai produk dari Brightwell Aquatics ini untuk melengkapi kebutuhan diskus ya. Kalau saya pakai 3 merek ini. Pertama Discuss Coat, ini buat lengkapin trace mineral sama mineral elemen ya. Terus Blackwater buat humic acid ya, buat ngilangin jamur bakteri yang ada dalam tank ini. Nah terus Microbacter 7 buat ngolah amonia, nitrit, dan nitrat. Jadi setelah 2 minggu berjalan, beginilah penampakan tank diskus saya. Nanti akan terus saya update ketika saya mau menambahkan ikan. Sepertinya ini mulai minggu-minggu ini saya akan nambahin sekitar 2 atau 3 ekor lagi ke dalam tank diskus ini. Oke, saya closing dulu ya. Ya, oke, jadi sekian dulu pembahasan konten kita kali ini tentang bagaimana sih diskus hidup di dalam green water selama 2 minggu itu. Lalu gimana cara penanganan buat bersihin akuarium full water change ya 100%. Terus ngisi lagi apa aja yang harus kita lakukan untuk jagain diskus supaya tidak terlalu stres dalam proses pembersihan air itu secara 100%. Oke, nantikan lagi konten-konten pembahasan diskus selanjutnya ya. Tetap bersama Didit Sepuh ya, diskus di tangan seorang pemula. Oh ya, jadi kalau ada pembahasan yang kalian ingin tanyakan boleh langsung di komen kita ya. Atau kalian mau nanya-nanya seputar produk Brightwell, boleh langsung join di komunitas Facebook kita. Linknya nanti saya akan berikan di bawah, atau mau join ke grup WhatsApp kita juga boleh. Nanti linknya juga ada di bawah. Jadi kalian bisa nikmatin ikan-ikan diskus tanpa takut diskus itu terserang penyakit aneh-aneh ya. Lalu kalau misalnya kalian ingin merasa ada konten-konten pembahasan menarik yang mau saya bahas, gimana sih cara bahas di tangan seorang pemula saya ini ya, boleh juga langsung komen, nanti saya akan balas. Kalau misalnya saya ngerti, saya akan bahas juga. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya. Tetap bersama saya Robert di konten Didit Sepuh, diskus di tangan seorang pemula. Oke, bye.